berbuah dan akhirnya akan menjadi polong dan nanti akan menghasilkan biji kacang hijau kembali. Bentar ya. Nah, ini adalah tadi biji kacang hijau. Biji kacang hijau ini adalah hasil dari proses bagaimana kacang hijau itu menjadi kecambah, kemudian menjadi kacang hijau kecil, tanaman kecil, kemudian menjadi tanaman besar, dan akhirnya kembali menjadi biji kacang hijau. Nah, setelah menjadi kacang hijau itu, jika ditaburkan di tanah, dia akan menjadi kecambah seperti ini ya. Nah, setelah menjadi kecambah, dia akan seperti ini menjadi tanaman kecil. Nah, setelah itu dia akan menjadi tumbuhan atau tanaman besar. Kemudian dia akan berbunga dan akhirnya berbuah, dan dia akan menghasilkan kacang. Dan nanti akan menghasilkan kacang ini lagi ya. Nah, itu adalah contoh siklus hidup yang ada pada kacang hijau. Ada masih ingat tadi apa aja? Kacang hijau kemudian menjadi kecambah, kemudian menjadi tumbuhan kecil, kemudian tumbuhan besar, berbunga dan berbuah dan menjadi polong. Dan kacang polong itulah nantinya akan diproses untuk mendapatkan biji kacang hijau ini. Nah, nanti kita akan membuat siklus hidupnya. Sekarang kita akan mempelajari siklus hidup pada hewan. Contohnya yaitu kupu-kupu. Ini ada contoh dari metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Contoh dari metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu awalnya itu berasal dari telur. Setelah menjadi telur, dia akan menjadi ulat. Nah, setelah ulat ini kemudian dia akan berubah menjadi kepompong. Nah, dia akan menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, maka dia akan menghasilkan kupu-kupu yang cantik. Jadi dia butuh proses ya. Jadi prosesnya itu dinamakan siklus atau daur hidup. Daur hidup itu adalah proses dari dia lahir sampai selama dia hidup di dunia. Kemudian contoh metamorfosis tidak sempurna, contohnya ada belalang. Nah, ini adalah belalang dewasa. Kemudian belalang dewasa ini akan menghasilkan yang namanya telur. Nah, setelah telur ini menetas, dia akan menghasilkan nimpa atau belalang yang kecil. Setelah itu dia juga akan kembali lagi menjadi belalang dewasa. Nah, ini yang nimpa tadi ya. Nah, ini adalah dia akan kembali menjadi belalang dewasa. Nah, jadi sekarang kita akan membuat siklus hidup dari 3 hewan tadi. Sekarang silakan anak-anak gambar yang pertama untuk kacang hijau yaitu gambar kecambah, gambar biji kacang hijau. Nah, setelah menggambar biji kacang hijau, silakan menggambar yang kedua adalah kecambah. Yang ketiga yaitu gambar kacang hijau yang tanamannya masih kecil. Kemudian kacang hijau tumbuhan kacang hijau dewasa. Dan yang terakhir yaitu sudah berbentuk kacang atau kacang polong. Dan yang terakhir adalah biji.
nanti silakan anak-anak menggambar kuku-kuku, telur, kepompong, dan ulat ya. Nanti kita tempelkan sama-sama. Nah, kuku-kuku itu yang pertama yaitu berasal dari telur. Nah, telur kita tempelkan lagi seperti pada tumbuhan tadi. Kemudian setelah telur itu menetas, dia akan menjadi ulat. Jadi ulat seperti ini. Nah, setelah menjadi ulat, dia akan berubah menjadi kepompong. Nah, setelah menjadi kepompong, dia akan menjadi kuku-kuku yang cantik seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya siklus hidup yang terjadi pada kuku-kuku. Nah, sekarang tinggal kita kasih panahnya seperti ini. Nah, dari telur dia akan berubah menjadi ulat. Setelah menjadi ulat, dia akan menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, dia akan menjadi kuku-kuku. Kemudian dia akan bertelur lagi. Nah, jadi setelah kita kasih panah seperti ini, tinggal kita kasih deskripsi. Ini misalnya telur, kita tuliskan di sini telur. Nah, ini ulat tadi ya, seperti itu juga kita tuliskan keterangannya di sini. Yang untuk tumbuhan tadi juga seperti itu. Jangan lupa kita beri tanda panah dan kita kasih deskripsinya. Nah, jadi tanda panahnya ini berarti urutannya bagaimana cara dia tumbuh dari kecil hingga dia menjadi tanaman kembali ya. Nah, ada yang sudah seperti ini? Ada, kita semua ya. Nah, yang terakhir yaitu proses atau siklus hidup pada hewan metamorfosis tidak sempurna. Contohnya tadi yaitu belalang. Nah, belalang itu dari belalang dewasa nanti dia akan menghasilkan telur. Kemudian telur itu akan menetas menjadi nimpa atau belalang kecil. Kemudian dia akan menjadi belalang dewasa lagi. Jadi seperti itulah siklus yang ada pada belalang dan dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Beda dari kuku tadi ya. Nah, jadi ini ya pada belalang. Dari belalang dia bertelur seperti ini. Kemudian telurnya menetas menjadi nimpa atau belalang kecil. Nah, belalang kecil ini akan tumbuh lagi menjadi belalang dewasa seperti ini. Kemudian kita kasih lagi panah atau ini arahnya agar kita tahu bagaimana proses tumbuhnya. Dan jangan lupa kita kasih deskripsi belalang, telur, dan nimpa. Nah, jadi